warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Rio, tolong dipimpin doanya. Di tempat siap gerak mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Rio telah memimpin doa bersama. Selanjutnya hari ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu materi masa kejayaan Islam. Nah, ini terkumpul dari materi SKI. Oke, pagi ini yang tidak masuk siapa? Berarti ada 3 yang tidak masuk ya? Masuk sama Aida. Sayang sekali ya, padahal materi kali ini nanti seru sekali loh, malah dia nggak masuk. Jadi mungkin dia lagi ada kesibukan atau sakit. Kita doakan kalau sakit, kita doakan semoga teman kita lekas sembuh. Amin. Ya, kita lanjutkan materi masa kejayaan Islam. Ada yang tahu masa kejayaan Islam? Apa itu masa kejayaan Islam? Masa di mana umat Islam mengalami kejayaan. Ada yang lain? Masa di mana Islam naik daun? Islam di mana Islam naik daun? Untuk lebih jelasnya, mari sebelumnya kita bertadarus bersama untuk lebih jelasnya dari Al-Qur'annya, yaitu surat Ar-Rum ayat 9. Jadi kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Untuk apa sih pembelajaran ini kita bahas? Nah, tujuannya untuk menjelaskan waktu terjadinya perkembangan peradaban Islam masa kejayaan, biar kita tahu terjadinya perkembangan masa kejayaan Islam itu kapan. Kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Pasti suatu peradaban itu ada faktor yang mendorongnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tokoh-tokoh pengembangan ilmu pengetahuan. Juga ada tokoh juga, siapa yang menciptakan ilmu ini dan ini, terus namanya siapa. Nah, nanti dijelaskan di sini. Kemudian yang keempat, menyebutkan jenis kebijakan khalifah pada masa peradaban Islam zaman kejayaan. Yang terakhir, menjelaskan respon umat Islam terhadap kebijakan khalifah pada masa peradaban Islam zaman kejayaan. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya, biar lebih detail lagi dalam membahas materi masa kejayaan, kita lihat tentang konsepnya terlebih dahulu. Ini kerangkanya, kerangka peta konsep itu kerangkanya atau langkah-langkah kita dalam pembelajaran. Yang pertama, kita harus tahu periodisasi sejarah Islam. Periodenya seperti apa? Kemudian yang kedua, masa kejayaan Islam. Yang ketiga, faktor kemajuan Islam. Nah, di sini faktor kemajuan Islam itu nanti pada masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Kemudian yang keempat, gerakan ilmiah pada masa kejayaan. Yang kelima, tokoh-tokoh muslim yang mengembangkan keilmuan. Dan yang keenam, biografi tokoh-tokoh muslim pada masa kejayaan. Yang terakhir, menerapkan perilaku mulia.
Nah, ini peta konsepnya. Selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah peta. Nah, peta ini memperlihatkan masa kejayaan Islam. Nah, di antara pusat peradaban Islam masa kejayaan, di manakah kota tersebut? Nah, ini nanti tugasmu untuk menentukan kota manakah yang pada masa kejayaan Islam itu terjadi. Silakan berpikir sebentar untuk mencari kira-kira yang kalian tahu. Kota mana yang kalian tahu masa kejayaan Islam? Siapa? Namanya siapa? Nah, Torokayu. Di mana? Di Mekah. Oke, yang lain? Yang lain? Hah? Yang lain. Tahu? Iya. Mas Erik. Kota Baghdad. Kota Baghdad. Terus yang lain? Ada lagi yang lain? Siapa namanya? Oh, Mbak Anggun jawabannya di mana? Kota Kairo. Oke, semua jawabannya benar. Semua jawaban benar. Jadi perkembangan Islam itu ada di kota Baghdad juga ada, di Kairo juga ada, kemudian di Mesir juga ada. Nah, di India juga ada kan? Di India. Oh, ada di India. Itu perkembangan Islam. Persia. Kalau sekarang Persia itu namanya Iran. Ya. Nah, ini. Barack Obama. Tahu ya ini siapa ya? Tahu. Mantan Presiden Amerika. Nah, beliau menyatakan bahwa peradaban itu berkembang saat ini berhutang besar pada Islam. Oh, ternyata Islam itu membawa peradaban yang sangat besar pada saat itu. Jadi beliau menyatakan seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini William Montgomery Watt. Beliau ini berasal dari Britania Raya, tepatnya dari Skotlandia. Juga berpendapat seperti ini karena beliau ini pakar studi keislaman. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Barat bukanlah apa-apa. Jadi dari pernyataan-pernyataan tadi, ternyata Islam itu membawa pengaruh yang sangat besar pada perubahan zaman. Ini yang selanjutnya, periodisasi sejarah Islam. Dari Harun Nasution itu menjelaskan mengenai periodisasi sejarah Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu periode klasik. Ada periode klasik dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, di periode klasik ini ada 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi, yaitu dimulai tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Yang kedua fase disintegrasi, dimulai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Kemudian yang periode yang kedua yaitu periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini dimulai dari 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, di fase ini ada 2 fase, yaitu kemunduran dan fase munculnya 3 besar. Munculnya 3 kerajaan besar itu kerajaan Turki Utsmani, kemudian ada kerajaan Safavid dan ada kerajaan Mughal. Ini periode yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern itu dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Di periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Jadi periodisasi Islam di masa kejayaan itu ada 3. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu periode klasiknya.
Yaitu di mana ada dua kerajaan, yaitu kerajaan apa? Dinasti Umayyah sama Abbasiyah. Di sini kita akan membahas itu. Masa kejayaan Islam. Nah, ini risalah Islam dimulai tahun berapa risalah Islam? 650. Periode klasiknya itu 650 sampai 1000. Berarti risalahnya itu dimulai tahun 611 Masehi saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Selama 23 tahun perjuangan dakwah beliau di Mekah dan di Madinah. Kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan siapa? Kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa? Ali, Abu Bakar, Utsman. Tolong diurutkan, ada yang bisa mengurutkan siapa yang pertama dulu memimpin ya? Yuvita, ya. Yuvita, oh ya Yuvita. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, itu yang tidur dibangunkan. Kasih yang lain dapat ilmu dan dapat ilmu. Yaitu Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian Islam, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Dimulai dari tahun 661 sampai 750. Kemudian dilanjutkan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu tahun 750 sampai 1258. Nah, puncak kejayaan Islam itu pada Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil dan Khalifah siapa? Harun Ar-Rasyid. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, ini adalah gambar atau tokoh-tokoh pengembang ilmu pengetahuan. Ini gambarnya. Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Sina, kemudian Al-Khawarizmi. Ini masa kejayaan Islam pada tahun 650. Ada yang tahu dari para tokoh ini yang menemukan ilmu pengetahuan apa, siapa namanya, ada yang tahu? Dibagi kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Imam menyebutkan 4 tokoh dalam pengembangan ilmu pengetahuan, nama dan juga penemuannya, atau beliau itu masuk di bidang apa. Nah, kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Semoga apa yang kita pelajari di sini meskipun sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.